Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manusia dan Kepentingannya. Manusia dan Kepentingannya. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-27. Tetapi setelah genap 2 tahun, Felix digantikan Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar memahami sifat dan karakter manusia, apa yang tidak baik di dalam diri manusia, sehingga kami bisa berhati-hati untuk bergaul dengan orang seperti demikian, atau kami pun jangan sampai seperti orang yang seperti demikian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 24 ayat 27 menjelaskan tentang manusia dan kepentingannya. Tetapi setelah genap 2 tahun, Felix digantikan Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Paulus itu adalah satu pribadi yang punya pengaruh untuk orang-orang yang mencintai dan merindukan kebenaran firman Allah. Namun Paulus juga dibenci oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, karena dianggap Paulus berseberangan dengan mereka, mengganggu kepentingan mereka, dan dianggap sebagai pribadi yang memberikan pengajaran yang berbeda daripada orang Yahudi. Sehingga Paulus itu memang harus dilenyapkan, minimal di penjara. Sedangkan dari mulai Felix kemudian digantikan oleh Perkius Festus, mereka adalah para pejabat. Sebagaimana pejabat-pejabat umumnya di dalam dunia ini, tatkala jabatan itu bukan untuk melayani masyarakat, bukan untuk mendedikasikan hidup dengan kemampuan yang dimiliki dan kuasa yang dimilikinya, namun demi kepentingannya. Sahabat seperjalanan, sehingga tema kita adalah manusia dan kepentingannya. Kalau kita belajar, saudara-saudara, Felix dan Perkius Festus serta orang Yahudi, kalau ditanya kepada hati mereka yang terdalam, mereka pada dasarnya mengakui bahwa Paulus adalah pribadi yang benar. Paulus adalah pengikut Tuhan. Paulus sedang memperjuangkan kebenaran, dan Paulus sedang menjalankan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya. Dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang benar. Sahabat seperjalanan, di negara kita Indonesia, kita tahu ada sebuah kejadian dan beberapa kejadian orang yang kita tahu dengan jelas bahwa dia tidak bersalah. Namun di demo berjilid-jilid, saya tidak sebutkan siapa namanya, silakan sahabat seperjalanan melihat beberapa banyak peristiwa di demo berjilid-jilid. Pada akhirnya kemudian pribadi dan pejabat ini yang memperjuangkan masyarakat, yang memperjuangkan demi kemakmuran, yang memperjuangkan sekolah, yang memperjuangkan agar tercipta lingkungan yang baik, saluran air yang baik, sungai yang bersih, memperjuangkan untuk bagaimana uang negara itu tidak dikorupsi, lalu dikembalikan untuk pembangunan. Kemudian orang tersebut, pejabat yang baik, yang lurus, karena kepleset, karena kesalahan atau bukan kesalahan, namun secara hukum disebut sebagai kesalahan, kemudian dijebloskan ke dalam penjara, sudah melewati tahapan hukum yang ada. Dan mungkin bagi orang-orang yang tidak menyukai pejabat-pejabat yang bersih seperti demikian, maka dianggap biarlah dia tetap di penjara. Demikian juga dengan kondisi Paulus, tetap di penjara. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat orang Yahudi memang tidak ada hubungannya dengan mungkin hubungan keluarga dengan Paulus. Felix dan juga Perkius Festus juga tidak ada hubungannya keluarga. Jadi tidak ada kepentingannya. Tidak ada kepentingannya. Namun masing-masing sesungguhnya menjaga kepentingannya masing-masing. Di dalam kehidupan kita, apa kena mengena
Sahabat perjalanan, apakah pernah mengalami bahwa engkau sudah berjalan baik, engkau sudah berjalan lurus, engkau sudah melakukan perkara-perkara yang benar, namun karena demi kepentingan orang tersebut dan dirimu, itu akan mengganggu jabatannya, mengganggu posisinya. Padahal Paulus tidak mengganggu. Namun tatkala Felix dan Perkius Festus itu melepaskan Paulus, membebaskan Paulus, maka akan didemo berjilid-jilid. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi, dan oleh para ahli Taurat. Akan didemo berjilid-jilid, bahkan akan digoyang jabatannya, digoyang kedudukannya. Agar siapa? Agar Felix dan Perkius Festus itu diturunkan dari jabatannya. Sehingga baik Felix maupun Perkius, dua-duanya lebih mencari, memperjuangkan, menggapai yang namanya jabatan. Sehingga demi jabatannya, orang yang benar sekalipun dibiarkan di dalam penjara. Padahal mungkin masa tahanannya sudah selesai dan memang tidak perlu ditahan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang dialami oleh Paulus, apakah sahabat perjalanan mengalaminya juga? Saat engkau sudah benar, engkau sudah baik menjalankan kehidupan, jadi tidak selalu orang baik itu akan dilancarkan. Karena orang baik, orang jujur, orang benar, dia akan menghadapi banyak musuh. Dia akan menghadapi juga orang-orang yang tidak suka. Karena sewaktu engkau baik, benar, jujur menjalankan kehidupanmu seperti demikian, ada orang-orang yang terganggu. Orang yang terbiasa berbuat curang, orang yang terbiasa berbuat korupsi, orang yang terbiasa mencari keuntungan dengan jalan-jalan salah. Karena kehadiranmu mereka menjadi terhambat. Mereka tidak lagi leluasa berbuat hal-hal yang buruk karena dirimu. Sehingga orang baik pun itu bisa dibiarkan di dalam penjara, bisa dirugikan, bisa difitnah, bisa disingkirkan, bisa ditolak, dan bisa diburukkan kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dalam kondisi ini? Sahabat seperjalanan, perlu kita ketahui bahwa tekanan-tekanan power yang datang dari manusia itu ada batasnya. Satu hari kelak nanti mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka yang menyalahgunakan wewenang, mereka yang menyalahgunakan kepercayaan, kemudian merugikan dan menyakiti orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi dipenjara, orang lain itu menjadi dirugikan nama baiknya. Ingat bahwa semua dari mereka itu akan berhadapan dengan hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu engkau mengalami semua yang diceritakan seperti yang dialami oleh Paulus, maka engkau tidak perlu sakit hati, engkau tidak perlu berkecil hati, engkau tidak perlu menyesal, dan engkau tidak perlu merasa dirugikan. Karena Tuhan akan menegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang hitam adalah hitam, dan yang putih adalah putih. Tuhanlah pembelamu. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Engkau tidak pernah dirugikan, sekalipun resiko berbuat kebenaran membuat engkau bisa kehilangan kebebasan, kehilangan harta benda, bahkan mungkin Alkitab mengatakan kehilangan nyawa dan kehilangan kehidupan, bahkan kehilangan keluarga. Namun di atas semuanya itu, karena hidup kita adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Allah, maka jalanilah dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Sekalipun di dunia ini engkau merasa dirugikan, namun Tuhan akan membelamu. Manusia dan kepentingannya, biarlah kepentingan kita hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, engkau tetap hidup jujur, engkau tetap hidup benar, engkau tetap hidup lurus apapun resikonya. Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Amin.